Kita sambung yang kedua. Taharah dari ilmu syara'. Baca. La ilaha illallah. Sejarah adalah menghilangkan hadas dan najis atau menghilangkan hadas dan najis atau perbuatan yang mengandung sejenis dengan bentuknya. Menghilangkan hadas dan najis dari definisi ini adalah definisi yang disampaikan Imam An-Nawawi. Stop, nomor 1. Penjelasan definisi jatuh. Taharah memiliki beberapa definisi. Pertama, sifatnya taharah adalah menghilangkan perkara yang disebabkan oleh hadas dan najis. Kedua, makna pekerjaan taharah adalah melakukan pekerjaan yang dengannya diperbolehkan melakukan sholat. Ketiga, definisi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, yaitu pekerjaan yang diperbolehkan melakukan ibadah sholat tergantung padanya, meski dalam sebagian keadaan seperti tayammum, karena diperbolehkan sholat tidak bergantung kepada tayammum kecuali dalam kondisi tidak ada air, baik secara nyata atau bisian ataupun syar'i atau kalau tidak tersebut memiliki mengerjakan pahala seperti memperbarui wudu, tajwid, al-wudu, dan mandi untuk sholat Jumat. Baik, itu panjang pembahasannya. Intinya begini ya. Nah, yang kita bahas ini definisinya, definisi taharah dalam syara'an, dalam ilmu syara', pandangan ilmu fikih. Syara' itu adalah pandangan ilmu fikih atau kategori Islam. Nah, jadi taharah itu adalah menghilangkan hadas dan najis, satu, atau semakna daripada menghilangkan hadas dan najis maknanya, atau perbuatan yang bentuknya sejenis dengan bentuknya, tiga, ya, atau perbuatan yang bentuknya sejenis dengan bentuknya menghilangkan hadas dan najis, tiga nih ya, kita bahas. Lanjut penjelasan definisi. Stop. Menghilangkan hadas. Coba tadi kamu lihat ya. Sedangkan secara syara' atau syar'i, taharah adalah menghilangkan hadas. Nah, menghilangkan hadas itu kan ya. Apa yang dimaksud menghilangkan hadas? Lanjut. Nah, wudu itu hadas apa namanya? Hadas kecil, menghilangkan hadas kecil. Dan mandi besar, mandi janabah. Mandi janabah kemarin penyebabnya ada berapa? La ilaha illallah. Penyebab mandi junub ada berapa? 6, sebutkan. Mimpi basah, bersetubuh. 3, meninggal. Lanjut. 4, haid, selesai haid. Yang kelima, selesai nifas. Yang keenam, setelah melahirkan, jikalau tidak ada darah nifas. Ya, walaupun tidak ada darah nifas, maka wajib apa tadi namanya itu? Mandi wiladah atau mandi melahirkan. Nah, itu yang disebut menghilangkan najis. Lanjut.
Dua. menghilangkan najis seperti istinja. Nah, menghilangkan najis atau istinja, seperti istinja. Nah, lanjut baca, ulangin. Dua. Dua, menghilangkan najis seperti istinja atau cukup dengan air dan mencucikan pakaian yang terkena najis. Mencuci, jangan ditambah-tambah. Dan mencucikan pakaian yang terkena Dan mencuci. dan mencuci pakaian yang terkena najis. Nah, jadi istinja, cebok, itu membersihkan najis yang ada di mana? Di badan dengan air, dan mencuci pakaian yang terkena najis. Di mana bersihkan najis tadi? Di pakaian. Nah, atau membersihkan najis di lantai, di motor, di mobil, itu membersihkan najis di mana namanya? Dari kotoran najis di tempat. Nah, jadi kalau ada orang berwudu, baik berwudu untuk salat, atau berwudu ingin baca Al-Quran, atau berwudu ingin megang Al-Quran, atau berwudu apapun juga, ya, berwudu cuman kepingin ke pasar, berwudu cuman kepingin tidur, kira-kira dapat pahala nggak wudunya itu? Dapat, kan ya? Nah, seperti itu. Istinja, ada orang habis buang air besar, habis buang air kecil, lalu dia istinja dengan cara yang benar, kira-kira pahala enggak? Nah, sebaliknya kalau ada orang habis buang air besar, buang air kecil, selesai buang air kecil tapi tidak istinja, kira-kira berdosa atau pahala? Dosa. Nah, bagaimana cara istinja? Nanti ada disebutkan babnya, cara istinja, tidak asal-asalan istinja. Nabi pernah melewati dua kuburan, yang keduanya disiksa, orangnya di dalam kubur disiksa. Nabi melihat wajah Nabi berubah jadi merah, menunjukkan bahwa Nabi melihat sesuatu yang tidak baik. Sahabat tanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku melihat orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa dari dosa yang besar. Ada yang mengatakan dosa itu sebenarnya dosa biasa. Dosa itu besar tapi dianggap kecil. Dosa itu dosa besar tapi dianggap kecil. Yang pertama, orang itu disiksa karena kalau selesai buang hajat nggak pernah istinja. Gotong royong mau buang air kecil, kencing di bawah pohon situ, selesai kencing, dimasukkan lagi, nggak dicuci, ini haram. Atau buang air besar, kayak kucing, bahkan lebih pintar kucing. Kalau kucing habis buang air besar, kotorannya ditutupin pakai tanah. Lah, ini lain alahan daripada kucing, betakai di situ, habis itu dibuang, nggak ditutup-tutupin kotorannya. Ini kan asyaddu, ya, lebih hina, ya, ahwanu anil qid, lebih hina daripada kucing lagi. Berdosa itu orang seperti itu. Nah, kemudian kata Nabi yang kedua, orang itu disiksa karena suka menyebarkan adu domba, suka ngadu domba orang. Nah, coba kita pelajari ini hadis ini. Ini adalah yang pertama, istinja itu tidak bersih daripada kotoran hissiyah. Ya, tidak istinja berarti dia tidak menjaga kebersihan dari kotoran hissiyah secara kasat mata, dipandang mata. Yang kedua, tidak menjaga daripada penyakit hati. Apa itu? Suka adu domba orang. Adu domba. Suka banget orang kelahi. Kalau ada orang kelahi, ditontonin, divideoin, disebarkan. Itu termasuk adalah orang yang namim, orang yang suka mengadu domba. Disiksa keduanya dalam kubur. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengambil pelepah kurma dan menancapkan, dan dibagi dua pelepah kurma itu dan ditancapkan di kedua kuburan tadi.
dan Nabi selama pelepah kurma ini belum kering, maka orang yang dalam kubur diringankan dari adabnya. La ilaha illallah. Fahimtum?